gue sebagai Gen Z bekerja IT yang udah di bidang ini mungkin kayak sekitar berapa, kayak mungkin kayak 4 sampai 6 tahun mendengar berita soal Nadiem Makarim, it really scares me in a way. Karena growing up, gue tuh selalu punya this idea of I actually want to build something. Lu tau gak sih kalau misalnya pernah nonton kayak social network atau mungkin Silicon Valley, those kind of movie yang benar-benar kayak highlight soal startup scene lah. Dan itu salah satu hal yang sangat nge-push gue buat bisa masuk ke dalam dunia tech. Dan akhirnya gue kuliah IT dan gue dapet job yang menurut gue sangat puas gue di job ini. Dan satu hal yang gue selalu ada pertanyaan gitu loh, gue tuh warga Indonesia, gue tuh pengen bisa ada project buat gue bisa gimana caranya gue mengabdi gitu dengan negara ini. Karena jujur walaupun gue sebenarnya lebih suka Jepang, gue sebagai orang Indonesia yang lahir di Indonesia dan grow up di Indonesia, gue masih cinta sama Indonesia. So the idea of making something yang seharusnya bisa membantu negara itu sesuatu yang menurut gue sangatlah, apa ya bisa bilang, pengen gue lakuin gitu loh. Dan I think also most of Gen Z di sini yang mungkin juga ada di bidang tech atau bidang lainnya juga punya the same kind of apa ya, vision. Tapi satu hal yang bikin gue takut sekarang dengan kasus e-Visory, di mana dia udah memanipulasi catatan keuangannya senilai 9 triliun, which is crazy menurut gue. Karena dulu gue sempat hampir masuk e-Visory tapi nggak jadi. Also the latest one is actually kasusnya Nadiem. Dimana kasusnya Nadiem ini jujur buat gue semakin takut in a way buat bisa mengabdi dengan negara. Karena growing up gue selalu melihat kalau misalnya gue udah terjun ke dalam apa ya, dunia yang sangat mengabdi ke negara, this will mean that gue somehow punya semacam ruang yang lebih tertutup, punya ruang yang lebih terbatas, dan mungkin bisa bilang nggak seluas lu ada di private sector gitu loh. So the idea of that Nadiem yang sebelumnya ada di Gojek, kemudian dia pindah untuk bisa mengabdi negara sebagai Menteri Pendidikan, kemudian akhirnya dia dikenakan kasus ini, di mana kasus ini tidak ada bukti apa-apa, tidak ada bukti yang kuat, tapi dia masih divonis di penjara dengan lumayan lama dan juga dengan denda yang besar gitu lah nilainya. It's a really big amount of money lah. Dan gue takut, apakah kalau misalnya gue terjun ke dalam project yang mengabdi ke negara, gue bakal dengan mudahnya dapat dikenakan kasus seperti ini. Karena again, we know sesuatu yang berkaitan dengan negara kebanyakan itu enggak jalur jujur menurut gue. Mereka itu ada jalur belakang, ada jalur orang dalam, jalur politik, jalur nyuap-nyuap, you know lah, those kind of thing. So, walaupun mungkin bisa dibilang lu sebagai orang baik, tapi ada orang yang secara posisi atau secara kenalan itu lebih besar daripada lu, you're still fuck gitu loh. So, it scares me. Apalagi kita ngomongin Nadiem, menurut gue Nadiem itu salah satu orang yang sangat, apa ya bisa dibilang, pencetus lah. Karena growing up gue selalu look up to Nadiem, bisa dibilang, tentang visioner dia, tentang cara dia ngebangun Gojek. Itu sesuatu yang sangat menurut gue a lot of people can learn from. So yeah, it really scares me the condition right now. Tapi terus kayak apa gitu yang bisa kita perbuat? Dan jujur gue sekarang ngeliatnya ya udah, gue agak takut buat bisa ngabdi ke negara dengan kondisi sekarang. Dan gue bakal lebih pilih buat gue bisa kerja agar gue bisa memakmurkan hidup gue sendiri, dan gue bisa gimana caranya gue bisa menghasilkan duit yang cukup buat gue agar kalau misalnya ada apapun yang dilempar ke gue itu gue bisa aman dan tentram. Itu mindset gue sekarang. Tapi definitely we'll see again. There will definitely be more, apa ya bisa bilang, kayak pioneer yang bakal ngubah jalurnya yang ada di negara kita ini. Tapi buat gue sekarang itu jalur yang aman. And yeah, that's all.